Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Samuel Jabar, NIM 1910110609, mahasiswa Sistem Informasi FIMPO Unsrat. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat sebuah sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan 3 buah dokumen, yaitu System Request, Visibility Analysis, dan yang terakhir adalah Stakeholder Request. Langsung saja, di sini proyek yang saya buat adalah Hangout Project. Sistem request untuk Hangout Project. Yang pertama, project sponsor, yaitu proyek kelompok saya, kelompok 1. Terus yang kedua, business need. Business need ini adalah proyek ini dibuat untuk dapat melakukan kegiatan di luar ruangan di saat pandemi. Business requirement adalah dengan menggunakan web, pengguna dapat memesan tempat serta membuat jadwal pertemuan bersama orang lain melalui prosedur yang lebih mudah dan aman. The functionality that the system should have is listed below. Jadi ini adalah fungsi-fungsi yang sistem harus diperlukan, yang diperlukan untuk dalam sebuah sistem. Yang pertama, fungsi search. Fungsi search adalah mencari tempat-tempat, contohnya restoran, hotel, bar, dan lain-lain yang diinginkan untuk melakukan pertemuan. Yang kedua, identify, yaitu mengidentifikasi tempat tertentu yang menyediakan layanan pesan tempat. Yang ketiga, schedule atau jadwal, berguna untuk membuat jadwal pertemuan. Yang keempat, place and order, yaitu memesan tempat sesuai jadwal dan pesanan dapat diubah oleh pengguna. Dan yang terakhir, receive confirmation, yaitu pesanan berhasil dipesan dan dapat diubah sesuai dengan syarat dan kondisi. Selanjutnya, business value. Business value di sini terbagi atas 2, yaitu tangible value atau nilai yang bisa dapat dihitung, dan intangible value atau nilai yang tidak dapat dihitung secara persentase. Yang pertama, tangible value diperkirakan dapat meningkatkan tingkat ekonomi sebanyak 30%. Yang kedua, intangible value, yaitu memudahkan dalam melakukan pertemuan terkhususnya di masa pandemi. Selanjutnya, conservative estimates of tangible value the company includes. Jadi ada 2 nilai tangible, yaitu yang pertama 750 juta dalam pemesanan dari pelanggan baru, dan 1.875 juta dalam pemesanan dari pelanggan yang sudah ada. Selanjutnya, special issue or constraint. Di sini sistem sudah harus siap diterapkan pada tahun 2022. Selanjutnya, dokumen visibility analysis assessment factor. Yang pertama ada technical feasibility, apakah bisa dibangun atau tidak. Jadi yang pertama, familiarity with application. Di sini seberapa familiar kita dengan aplikasi. Terus tim proyek memiliki sedikit pengalaman dengan pemasaran dan penjualan berbasis internet, yaitu saya sendiri. Yaitu familiar with teknologi, atau familiar atau tidak dengan teknologi. Nah, di sini tim proyek memiliki pengetahuan yang kuat tentang sistem pemesanan perusahaan yang ada, namun tidak mempunyai pengalaman bekerja dengan sistem pemesanan yang mendukung web. Selanjutnya, project size. Project size, tim proyek memungkinkan akan mencakup kurang dari 10 orang. Compatibility, tempat-tempat yang dipesan sudah memenuhi syarat dan protokol, kesehatan, nyaman, dan lain-lain. Yang kedua yaitu economic feasibility. Yang pertama ada development cost atau biaya pengembangan, yaitu 100 juta. Dan yang kedua annual operating cost, yaitu 50 juta. Yang ketiga annual benefits atau cost saving dan revenue, yaitu sekitar 750 juta rupiah. Yang terakhir intangible cost and benefits, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan dan memudahkan pelanggan dalam memesan tempat. Yang terakhir yaitu organizational visibility. Yang pertama ada project champion. Project champion di sini yaitu investor. Yang kedua senior manajemen, yang user adalah employee, dan other stakeholder yaitu admin dan user. Di sini investor yaitu saya sendiri karena masih baru dibangun. Yang selanjutnya, dokumen selanjutnya adalah dokumen stakeholder request. Di sini ada tanggal, versi, dan deskripsi dari pembuatan dokumen ini, yaitu pada 2 September masih di tahap perancangan sistem oleh saya sendiri, dan yang untuk revisi yang kedua pas 9 September masih di tahap perancangan sistem dan dilakukan oleh saya sendiri.
Di sini akan saya bahas tentang introduction atau pengenalan dokumen ini, terus ada purpose, ada scope, definition, acronym, and abbreviations. Terus yang terakhir ada overview. Yang kedua ada establish stakeholder or user profile. Yang ketiga assessing the problem. Keempat understanding the user environment. Yang kelima recap for understanding. Yang keenam analysis input on stakeholders problem. Yang ketujuh, assessing your solution. Yang ke-8, assessing the opportunity. Yang ke-9, assessing reliability, performance, dan super needs. Yang ke-10, wrap up atau summary. Selanjutnya kita masuk ke stakeholder request. Yang bagian pertama itu introduction. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan di dalam sebuah perusahaan, terutama sistem informasi berbasis komputer dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan yang ingin memenangkan persaingan di dunia usaha yang ketat seperti sekarang ini. Yang kedua, tujuan. Tujuan dari penyusunan dokumen analisis stakeholder request ini untuk mengumpulkan seluruh kebutuhan dan permasalahan yang didapat dari stakeholder sehingga didapat data yang detail mengenai kebutuhan-kebutuhan untuk membangun sistem informasi hangat yang akan digunakan untuk mengelola data pemesanan dan membantu perusahaan untuk memonitoring ketersediaan tempat-tempat yang akan dipesan lebih jelas dan meminimalisir kesalahan. Pada sistem informasi hangout ini juga bertujuan untuk mewujudkan suatu sistem informasi yang berintegrasi dalam suatu perusahaan yang mampu menghasilkan informasi yang bermutu untuk menunjang keefektifan penggunaan. Sistem ini juga mendukung proses bisnis serta kelangsungan sebuah perusahaan. Kedua, scope. Sistem informasi hangout adalah sistem yang digunakan untuk mendata dan menyediakan tempat yang dapat dipesan untuk melakukan meeting maupun kegiatan outdoor lainnya. Sistem ini dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang ketiga, definition, acronym, dan abbreviation. Pertama, Python adalah bahasa yang digunakan untuk membuat program berbasis web yang ditampilkan pada sebuah browser dan menjadi lebih interaktif. Yang kedua, flowchart. Flowchart adalah suatu program diagram dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Terakhir ada database. Database berisi kumpulan data yang disimpan secara sistematis dan dapat diolah maupun dimanipulasi menggunakan software yang tersedia. Yang keempat, overview. Sistem informasi hangout adalah sistem yang bertugas untuk mengelola data pemesanan tempat, contohnya seperti data alamat, keamanan tempat, menu yang disediakan, dan lain-lain. Cara kerja dari sistem informasi hangout ini yaitu karyawan dan admin melakukan login untuk menggunakan fitur yang terdapat pada sistem hangout. Beberapa tugas admin adalah melakukan input berupa pengisian form prosedur pemesanan, mengkonfirmasi pemesanan, membuat laporan keuangan sistem, dan lain-lain. Yang kedua, establish stakeholder or user profile. Yang pertama, nama Kevin Jabar, itu saya sendiri. Company industri adalah kelompok 1, job title admin. What are your career responsibility? Jadi kunci tanggung jawab di sini adalah mengelola sistem hangout dalam hal pemesanan hingga konfirmasi pemesanan. What deliverables do you produce? Di sini menerima data pesanan. Untuk siapa? Yaitu untuk pelanggan yang membutuhkan untuk memesan tempat tanpa harus ke tempat yang dituju terlebih dahulu. How is success measured? Di sini terdapat data berbagai tempat yang tepat dan akurat. Why problem interfere with your success? Jadi ada masalah yang dialami untuk membangun sistem informasi ini adalah pengembalian biaya ketika pemesanan dibatalkan. What if any trends make your job easier or harder? Jadi adanya kemajuan teknologi informasi, maka dibuatlah sistem informasi yang lebih terstruktur. Yang ketiga, assessing the problem. What are they? Problem yang kita alami di sini adalah menentukan tempat yang tepat agar dapat dipesan, terkhususnya di masa pandemi. Why does this problem exist? Masalah ini muncul karena ada minimnya informasi terkait tempat yang akan dipesan. Dan bagaimana cara kita mengatasinya? Bagaimana cara saya mengatasinya adalah dengan menyediakan layanan informasi yang aman bagi tempat-tempat yang menyediakan layanan pesan tempat.
Yang keempat, understanding the user environment. Who are the users? Jadi pengguna sistem informasi ini atau yang berbasis web ini adalah admin dan karyawan serta user serta pelanggan. What is their educational background? Jadi untuk admin dan karyawan minimal S1 dan S2. Komputer background-nya, selanjutnya komputer background-nya adalah untuk bisa setidaknya bisa memahami sebuah sistem informasi. Selanjutnya, are users experience with this type of application? Iya, karena sistem bersifat sederhana dan mudah digunakan. Dan selanjutnya, platform mana yang digunakan? Di sini kita menggunakan platform berbasis web, dapat digunakan di semua operation system. Untuk selanjutnya, rencana untuk di masa yang mendatang, saya berharap agar sistem informasi ini dapat digunakan oleh semua kalangan gitu, dan untuk dari masa sekarang sampai masa yang akan mendatang meskipun pandemi telah berlalu. Selanjutnya, which educational applications do you use that we need to interface with? Untuk itu belum tersedia untuk saat ini. What are your expectation for usability of the product? Adalah diharapkan sistem dapat berjalan dengan baik. What are your expectation for training time? Untuk training time-nya di sini 3 hari untuk melatih admin dan karyawan dalam menggunakan sistem informasi ini. What kinds of hard copy and online documentation do you need? Di sini kami hanya memerlukan dokumen berisi informasi pemesanan dan informasi pelanggan. Yang kelima, recap for understanding. Ini problems terdapat 2 problems, yaitu pemesanan tempat meeting masih secara manual dan pemesanan sudah dilakukan karena adanya pandemi. Solusinya adalah membangun sistem yang memudahkan pemesanan tempat di situasi apapun. Yang keenam, analisis input on stakeholders problem. For each suggested problem, ask what is the problem. Jadi untuk masalah untuk stakeholder sendiri adalah koneksi internet yang lambat untuk mengakses data. Selanjutnya, what are the reasons for this problem? Masalah ini muncul karena sistem berjalan secara online. How do you currently solve the problem? Jadi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini adalah dengan menyediakan sistem yang dapat menyediakan informasi secara cepat gitu, dan tidak membutuhkan koneksi internet yang membutuhkan data yang banyak. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, assessing your solution. Di sini solusi harus mampu menyelesaikan semua permasalahan sesuai dengan permasalahan yang ada dan harus mampu memudahkan pelanggan dalam memesan tempat. Yang kedelapan, assessing the opportunity. Ada 3 hal di sini, yaitu who needs the application in your organization. Jadi yang membutuhkan aplikasi ini atau sistem informasi ini adalah karyawan perusahaan, staf pengajar, dan sebagainya. Kenapa? Karena di masa sekarang atau masa serba digital, semua orang pasti membutuhkan namanya bertemu, entah itu contohnya dari karyawan perusahaan atau staf pengajar membutuhkan meeting gitu. Dan dengan adanya sistem informasi ini atau aplikasi ini, kita dapat mempermudah karyawan atau pengajar dalam melakukan meeting tanpa perlu melakukan pemesanan tempat secara manual. Selanjutnya, how many of these types of user will use this application? Type of user di sini ada admin dan staff yang akan menggunakan sistem. Yang ketiga, how would you value of successful solution? Tersedianya berbagai data tempat yang dapat dipesan. Yang kesembilan, assessing reliability, performance, and support need. Yang pertama, what are your expectations for reliability? Ekspektasinya adalah sistem mampu memberikan layanan secara 24 jam. What are your expectations for performance? Untuk ekspektasi terhadap performance sistem informasi ini adalah koneksi yang stabil walau dengan koneksi internet yang kurang cepat. Kita dapat memberikan data yang cepat dan akurat. Selanjutnya, will you or others support the product? Ya, dukungan dari siapapun pada lingkup ini sangat dibutuhkan agar dapat menghasilkan sistem yang lebih baik. Do you have special needs for support? What about maintenance and service access? Di sini ya untuk special support kami sangat membutuhkan ya karena sistem masih perlu memasuki tahap uji coba. Maka feedback user sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan kebutuhan. Selanjutnya, what are the security requirements? Jadi untuk kebutuhan keamanan di sini
kami menggunakan verifikasi ganda untuk masuk ke dalam akun dan password yang dienkripsi dalam database. Selanjutnya, what are the installation and configuration requirements? Di sini untuk requirements instalasi dan konfigurasi adalah web server untuk menginstal sistem. What are the special licensing requirements? Untuk requirement license yaitu dibutuhkan izin untuk dapat mengakses data pemesanan dan data pelanggan agar dapat dimasukkan ke dalam sistem. Selanjutnya, how will the software will be distributed? Software didistribusikan melalui internet, hanya admin yang dapat mengaksesnya. Selanjutnya, what are the labeling and packaging requirements? Jadi, di sini menggunakan label dan logo perusahaan. Yang terakhir, analysis summary. Ada 3 ringkasan, yaitu yang pertama, stakeholder perlu memberikan penjelasan mengenai rincian data. Yang kedua, stakeholder perlu mengintegrasikan data sistem. Dan yang terakhir, stakeholder perlu mendapatkan laporan rutin mengenai data sistem. Demikian presentasi dari saya. Kalau ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan, dan itulah dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk membuat sistem informasi. Yang pertama ada sistem request, yang kedua ada visibility analysis, dan yang terakhir ada stakeholder request. Sekian dari saya, terima kasih.